Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ain Syakina, Stambuk 130 2020 0119, kelas C2, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Baik, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas 1 dari mata kuliah pengujian perangkat lunak, di mana dalam video ini saya akan memberikan sebuah studi kasus aplikasi, kemudian melakukan pengukuran dengan metode direct atau indirect, dan menentukan kualitas perangkat lunak berdasarkan kontrol, jaminan, dan biaya kualitas. Baik, yang pertama yaitu studi kasus. Adapun studi kasus yang saya ambil dalam tugas ini yaitu aplikasi e-learning berbasis web, yaitu aplikasi yang dapat membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat membantu masalah yang dihadapi guru dan siswa di luar jam pelajaran, seperti kurangnya waktu komunikasi antara guru dan siswa, pencarian informasi mengenai materi yang diajarkan, dan tentunya untuk memudahkan guru dalam pemberian materi kepada siswa. Nah, yang pertama itu pengukuran dengan metode direct atau indirect. Jadi pengukuran itu ada dua, yaitu pengukuran langsung atau direct dan pengukuran tidak langsung atau indirect. Di dalam tugas ini, berdasarkan studi kasus yang saya ambil, saya akan menggunakan pengukuran langsung atau pengukuran direct, di mana pengukuran direct itu merupakan metode pengukuran yang dilakukan di mana langsung terlihat hasilnya. Baik, di sini ada beberapa macam pengukuran direct. Yang pertama itu ada metode direct berdasarkan biaya. Nah, di sini ada tabelnya, yaitu yang pertama itu ada kebutuhan proyek, kemudian unit per harinya, biaya unit per hari, dan total biaya. Di sini untuk kebutuhan proyek itu terbagi atas 6. Yang pertama itu ada project management. Di dalam project management ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada project manager dengan 35 unit per hari dan biayanya itu ada 250.000, totalnya itu 8.750. Kemudian yang kedua itu ada surveyor, yaitu 5 unit per hari, kemudian biayanya itu ada 100.000 dengan total biaya 500.000. Selanjutnya ada sistem analis, yaitu 7 unit per hari, kemudian biayanya 120.000, totalnya itu ada 840.000. Kemudian yang keempat itu ada desainer. Di sini ada 7 unit per hari, kemudian biayanya itu 50.000, kemudian total biayanya 350.000. Kemudian selanjutnya itu ada programmer. Di sini ada 30 unit per hari dengan biaya 200.000 per hari, itu total biayanya 6 juta rupiah. Selanjutnya itu ada software tester. Di sini ada 4 unit per hari, biayanya itu 100.000 rupiah dengan total biaya 400.000 rupiah. Kemudian yang kedua itu ada hardware-nya, itu kebutuhannya itu ada komputer dengan total biaya itu 3 juta rupiah. Selanjutnya yang ketiga ada software. Di sini di software itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada instalasi sistem dengan total biayanya itu 150.000 rupiah. Kemudian yang kedua ada database. Untuk unitnya itu 1 tahun. Kemudian di sini total biayanya ada 200.000 rupiah. Kemudian selanjutnya itu ada web hosting. Di sini itu 1 tahun, kemudian total biayanya itu 300.000 rupiah. Selanjutnya yang keempat itu ada testing. Testing aplikasi di sini ada 500.000 rupiah. Kemudian yang kelima ada training and support. Di sini training and support ini ada bagian training cost. Di sini 5 unit per hari dengan total dengan biaya per hari yaitu 500.000 rupiah. Total biayanya itu 2.500.000 rupiah. Kemudian yang terakhir ada maintenance. Di sini ada update data, yaitu 1 tahun, biaya per hari itu 100.000 rupiah dengan total biaya 1.200.000 rupiah. Kemudian total estimasi proyek berdasarkan 6 kebutuhan proyek tersebut itu ada 24.690.000 rupiah. Kemudian metode direct yang kedua yaitu line of code, kecepatan dan kesalahan. Di sini metode direct itu ada 4 bagian. Yang pertama itu halamannya, kemudian baris code, kecepatan dan kesalahan. Jadi di aplikasi e-learning ini di sini tuh ada beberapa halaman. Yang pertama itu ada form login admin dengan baris code 31, kecepatan 3 detik dan kesalahan tidak ada. Kemudian yang kedua ada halaman home admin, baris code-nya itu 55, kecepatan 2 detik dan kesalahan tidak ada. Kemudian yang ketiga itu ada form data user admin dengan baris code 40, kecepatan 2 detik dan kesalahan tidak ada. Kemudian yang keempat ada form data kelas admin, baris code-nya 60, kecepatannya 2 detik dan kesalahannya tidak ada. Selanjutnya ada form data materi admin
baris kodenya itu ada 80, kecepatannya 5 detik, dan kesalahannya tidak ada. Kemudian selanjutnya ada form login guru, di sini baris kodenya 32, kecepatannya 3 detik, dan kesalahannya tidak ada. Kemudian selanjutnya ada halaman home guru, di sini baris kodenya 50, kecepatan 2 detik, dan kesalahan tidak ada. Selanjutnya form data kelas guru, di sini baris kodenya 60, kemudian kecepatannya 3 detik, dan kesalahannya tidak ada. Begitupun dengan seterusnya ada form data buat soal guru, form data tugas guru, form input nilai guru, form data materi guru, form login siswa, halaman home siswa, form data kelas siswa, form data tugas siswa, form data soal siswa, form data materi siswa, dan halaman laporan nilai siswa dengan jumlah baris kod secara keseluruhan yaitu 1002. Jadi di sini ada 3 penggunanya, yaitu ada admin, guru, dan siswa. Selanjutnya di sini yang ketiga ada kecepatan memori. Di sini yang pertama ada biaya hosting yaitu Rp300.000, kemudian dengan ukuran memori 3 GB, kemudian ada penyimpanannya itu unlimited, kemudian bandwidth-nya itu unlimited, dan free SSL. Selanjutnya yang kedua itu ada kualitas perangkat lunak. Nah, sebelumnya itu tadi sudah disebutkan bahwa kualitas perangkat lunak ini ada 3 berdasarkan kontrol, jaminan, dan biaya kualitas. Yang pertama itu ada kualitas perangkat lunak berdasarkan kontrol kualitas. Ini berdasarkan paradigma Gold Question Metric dibagi atas 3, yaitu yang pertama ada tingkat konseptual. Tingkat konseptual itu adalah tujuan aplikasi dibuat, di mana tujuan dalam pengembangan aplikasi ini adalah merancang aplikasi e-learning berbasis web agar dapat membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat membantu masalah yang dihadapi guru dan siswa di luar jam pelajaran, seperti kurangnya waktu komunikasi antara guru dan siswa, pencarian informasi mengenai materi yang diajarkan, dan tentunya untuk memudahkan guru dalam pemberian materi kepada siswa. Kemudian yang kedua itu ada tingkat operasional, yaitu berkaitan dengan proses-proses dalam pengembangan aplikasi. Proses-proses yang dilakukan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian yang ketiga itu ada tingkat kuantitatif, yaitu memberikan tingkat kepuasan terhadap user. Kemudian kualitas perangkat lunak yang kedua, yaitu kualitas berdasarkan jaminan kualitas. Untuk jaminan kualitas ini membahas tentang jaminan sistem itu sendiri. Jadi kebutuhan aplikasi learning ini sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Dengan semakin berkembangnya teknologi, sekarang aplikasi e-learning sangat berguna untuk membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk pemeliharaan pada sistem ini bisa dilakukan selama setahun, dan jika ada masalah maka akan segera dilakukan pengecekan dan penyelesaian masalah. Kemudian kualitas perangkat lunak yang ketiga yaitu berdasarkan biaya kualitas. Untuk biaya sendiri itu ada banyak. Yang pertama itu ada biaya pencegahan, meliputi biaya perencanaan aplikasi, biaya pelatihan user, dan biaya segala perlengkapan. Kemudian yang kedua itu ada biaya penilaian, yaitu dilakukan juga biaya pengujian terhadap aplikasi atau biaya testing. Kemudian yang ketiga itu ada biaya kegagalan, yaitu biaya dengan memberikan pengerjaan kembali aplikasi jika terdapat kegagalan dan terdapat helpdesk jika ingin mengeluhkan kegagalan yang ada. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari tugas 1 ini yaitu metode pengukuran untuk studi kasus aplikasi e-learning adalah pengukuran direct. Pengukuran direct ini adalah metode pengukuran yang dilakukan dan langsung terlihat hasilnya. Kemudian, kualitas perangkat lunak terbagi menjadi 3, yaitu kontrol, jaminan, dan biaya kualitas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.